kan secara langsung tuh merendahkan aku sebagai wanita dong. Berarti kan dia menganggap kita nggak mampu beli itu gitu loh. Dan Buka dong John. Welcome to channel Buka dong John. Kali ini saya kedatangan tamu spesial ya pastinya. Cewek-cewek cantik. Ada yang mau? Nanti akan saya kenalkan dari sebelah sana yang pas putih ini, cantik ini. Siapa namanya? hai, aku Cynthia. Cynthia ya. Asli Malang ya, Sin? Asli Malang. Asli Malang. Oke. Dinda, ayo. Aku Dinda, asli Malang juga. Asli Malang juga. Ini saya undang buat ngobrol-ngobrol, obrolan anak muda ya, anak muda. Seru kok yang pasti. Oke, Sin, gimana kabar? Baik banget. Aktivitasnya apa ini? Kesibukannya sih karena pandemi ini juga, karena masih mahasiswa juga, jadi ya udah kuliah online, terus sekali ada rapat kayak kemarin sempat ada ospek, ada rapat-rapat ospek, terus juga kuliah, ngerjain tugas gitu aja sih. Tapi ya sesekali keluar sama temen ngobrol biar nggak bosen juga, stres di rumah terus. Bener. Tapi tetap ya protokol ya. Oh, tetap dong, pasti harus pakai sanitizer, cuci tangan, pakai masker. Din, gimana kabar Din? Lama lo nggak ketemu. Lama banget Pak. Tapi ya baik-baik aja. Belinya bisa di sini. Oke, sehat ya. Sehat. Aktivitasnya apa? Ya sama sih, nggak jadi dari Cynthia. Aku juga kuliah online, terus juga kan ikut panitia ospek. Terus aku juga ikut di organisasi juga gitu. Jadi kadang rapat buat rapat organisasi atau rapat buat ospeknya gitu. Sama aja sih. Tapi ya, kuliah aktif organisasi. Ya, ini nanti pasti buat bekal yang kedatang ya. Amin. Kuliah, berarti kemarin sempet ya yang offline, full offline. Ya, sempat. Terus pas waktu pandemi ini online ya. Iya. Menurut kalian gimana sih? Siapa dulu nih? Terserah deh. Tadi udah Kenapa? Gimana ya Pak? Sebenarnya itu sama aja gitu loh, kita kuliah juga tetap tatap muka sama dosen, mungkin karena ini online gitu kan ya, cuma kita dibatasin sama layar gitu. Tapi sebenarnya itu sama aja, kita ya tetap kuliah, tapi tugasnya sih yang makin nggak apa itu tugas Pak, emang tugasnya makin banyak. Tugasnya makin banyak ya. Dan terasa kayaknya dosen udah kerjain tugas ini. Tapi Iya. makin banyak ya. Iya, mungkin dikiranya kita juga nggak ngapa-ngapain gitu loh di rumah, jadi tugasnya Karena anak kuliah. iya sih. Oke, Sin gimana Sin menurut kamu? Kalau menurut aku sama aja sih, ya, tetap tatap muka, tetap tugas sama, tugasnya makin banyak. Dan jujur tugasnya tuh kalau di fakultasku kan psikologi itu kebanyakan tuh tugasnya tuh jarang individu, kebanyakan tuh kelompok. Jujur kalau tugas kelompok, kalau online kayak gini tuh ribet gitu loh Pak, kalau mau diskusi, kalau mau apa-apa. Jadi kayak akhirnya tapi solusinya jadi misalnya ngerjain tugas tuh lebih banyak di lewat Google Docs, terus misalnya ntar pembagian tugasnya lewat ladder di line kayak gitu. Tapi ya nggak enak aja Pak, kayak nggak ketemu. Tapi kan bisa sambil rebahan dong. Ya itu pasti sih, itu kegiatan number one. Mau ngapain aja kegiatannya tetap Rebahan. Oke. Ya, jadi tadi sempat bilang dia psikologi. Si Cynthia ini lagi kuliah di Fakultas Psikologi UNAIR. Nah, luar biasa ya. Jadi malu. Kok malu? Najis. Oke, kalau Dinda di Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik Ilmu Sosial dan Politik. Spesifikasinya jurusan di public administrasi. Public Administrasi. Luar biasa, UNAIR juga. Iya. Cynthia dan juga Dinda ini kan anak muda ya. Iya. Anak muda ya. Anak muda dong. Iya. Anak muda ya. Anak muda. Jiwa-jiwa muda ya. Iya. Oke. Fire ya. On fire. Oke. Dari pertemanan nih. Menurut kamu cewek yang baik tuh yang gimana sih, Din? Sin? Kita temenan. Mana gak sih gila? Nggak kenal nggak di sini gila. Oh. Cewek yang baik
Ini CMB Di itu pertemanan ya, oh, di circle pertemanan ya. Circle pertemanan. Itu relatif sih Pak menurutku. Tapi kalau aku sendiri sih selama dia, maksudnya gini, dia mau nakal, dia mau gimana, itu bebas terserah dia. Selama aku nyaman ngobrol sama dia, selama dia anaknya asik, dan selama dia tidak mengajak aku, maksudnya memaksa aku untuk ngikutin lifestyle dia yang enggak, ya I'm fine being friends with her. Oke. Mantap ya. Din, gimana Din? Menurut Baik. kamu cewek yang baik di circle pertemanan tuh yang seperti apa? Baik ya. Baik itu banyak ya, mulai dari emang baik, anaknya emang baik, maksudnya dia lurus-lurus aja gitu Terus ya. aja. Suka raktir apa lagi kan ya? Baik gitu. Malaikat. Malaikat. Baik itu yang bisa ngertiin kita gitu loh. Jadi ketika kita cerita, dia itu nggak bakal ngejat kita gitu loh, dimanapun posisi kita. Jadi lebih sebagai pendengar Nah, gitu ya. penengah, dan Pendengar. kalau misalnya di dalam satu circle kita berantem dan dia jadi penengahnya, dia itu nggak memihak salah satu pihak gitu loh, jadi dia lebih netral, akhirnya kan kitanya bisa baikan nih sama temennya yang berantem. Itu menurutku baik itu kayak gitu. Mantap-mantap ya ini jawabannya. Di pertemanan, saya bilang pergaulan ya, kan ada nih cewek-cewek bermacam-macam ya yang kalian jumpai. Yes. Kalian sebagai cewek ini ya, ketika menjumpai cewek yang ya mungkin menurut kalian dia berdandanan seksi gitu, cantik, minor gitu. Menurut kalian gimana sih? Din, gimana Din? Menurut aku ya, Hmm. sebenarnya seksi itu nggak apa-apa sih, kan belum tentu juga orang yang berpenampilan tertutup itu dia nyaman gitu loh sama penampilannya. Jadi ya tergantung nyamannya dia aja sih. Kalau emang dia nyamannya seksi ya it's okay, kenapa enggak? Maksudnya kan orang itu banyak cara buat nunjukin cantiknya, itu kan banyak cara gitu loh. Oke. Jadi nggak sama, kalau menurut aku sih nggak apa seksi, tapi kayak lebih ngerti tempat juga sih. Kalau menurutku, iya. Sin, gimana Sin? Kalau menurut aku sebagai cewek, jadi kalau aku pribadi, aku berpenampilan itu buat diri aku sendiri. Jadi selama aku nyaman, ya I don't care what people talk gitu. Terus kayak misalnya anak cowok ya, sekarang itu setelah aku amat-amatin juga orang-orang, nggak judgmental ya, ini rata, entah cowok entah cewek, nggak selamanya yang di catcalling atau di body shaming itu tuh cewek-cewek yang berpenampilan seksi aja. Kadang aku pribadi pun, misalnya aku udah pakai baju kayak gini, I mean this clothes, itu tuh kadang tuh masih di catcalling kayak mbak gitu, kayak jadi dari sudut pandang itu juga aku mikir bahwa sebenarnya itu yang bikin catcalling itu terjadi atau yang bikin penampilan seksi, stigma penampilan seksi itu terbentuk itu bukan dari mana cewek itu pakai baju apa, tapi lebih ke fantasi laki-laki dalam memandang cewek gitu. Oh, yes. Oke. Gitu. Tapi bukan cowok aja sih, sebenarnya terkadang sesama cewek pun dia juga merasa kayak wow ini seksi gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi itu nggak semua nggak cowok aja gitu loh yang punya pikiran kayak gitu. Sebenarnya sesama cewek pun juga ada yang pikirannya kayak gitu. Menurut aku. Kamu lihat cewek seksi, seksi juga ya. Lihat Kamu juga seksi ngerti gitu. seksi ya. Terus Gitu. seksi gitu, cantik, udah gitu aja sih. Nggak ada yang lain, cuma kayak lebih kayak I'm proud for her gitu loh. Kayak dia tuh bisa pakai baju kayak gitu, kayak keren menurutku kayak gitu. Soalnya dia tuh berarti dia tuh percaya diri lah. Percaya diri ya. Dia Nggak semua cewek bisa kayak bisa. dia. Menurut aku gitu sih. Semua cewek bisa pakai baju seksi, cuman nggak semua cewek itu pede pakai pede. baju Iya. seksi. Oke, Gak bisa mantap. confidence gitu. Benar. Karena kalau dibilang cowok nakal sama cewek, ya karena ceweknya bajunya seksi. Ya berarti pendapat yang seperti itu keliru ya. Iya. Keliru, menurut aku keliru. Buktinya banyak cewek yang berpakaian tertutup, sangat tertutup. We never know Tetap what aja they did. dilecehkan ya, anjir. Iya, we never know gitu kan. Kadang malah banyak sih Pak sebenarnya, ya kan, kayak cewek-cewek yang di mata kita tuh kayak dia baik gitu, terus ternyata
ada yang nyebar nih sesuatu tentang dia yang 19 detik. Seperti itu. seperti itu. Nah itu Oke. yang mengarahkan negatif itu kan akhirnya kita kayak loh dia loh bajunya biasanya kayak gini, loh dia loh anaknya baik, dia pergaulannya kayak gini, jadi kayak dia don't judge the book by its cover gitu. Oke, nice. Menurutku ya, yang bahas masalah cewek seksi tadi, kita ngarahnya lebih ke pelecehan sih. Maksudnya nggak semua yang baju seksi itu yang dilecehkan gitu loh, justru malah banyak anak kecil yang pakai seragam aja loh masih ada yang dilecehkan kayak gitu, mas kayak gitu-gitu dia Pak. Jadi Nggak tahu deh. sebenarnya tuh kayak berpenampilan kayak gitu tuh bukan selamanya karena baju atau ceweknya gitu. Bisa jadi maybe he have something problem with his mental. Kayak dia punya Diaktualisasikan gitu dia ya. punya fantasi yang berlebihan terhadap wanita, imajinasinya terlalu liar. Atau dia mungkin terlalu banyak hal-hal yang men-trigger dia untuk dia tuh begitu ngeliat cewek, mau dia baju seksi, mau dia baju nggak seksi, mau dia ketutup, mau Wajar, kebuka, juga ya. dia langsung kayak wow, dia pandangnya tuh langsung dari kayak sisi transparannya gitu loh. Itu kan juga bisa ya kan. Nggak mandang umur juga, bisa-bisa anak kecil sikat juga sama dia. Guys, ketika masuk kuliah ketemu orang yang gregetin kali. Wah ada sih Kayak gimana? banyak hantu-hantu di kelompok Pak. Hantu-hantu Goib di kelompok gitu ya? heran namanya ada bentuknya ada orangnya goib gitu. Jadi kayak di grup gitu nanya itu cuma sekedar nanya gitu kayak tugasnya gimana gitu, udah hilang habis itu Pak sampai tugasnya selesai. Ya ampun lu tak granat anaknya. Kalau nggak gitu, Gitu dia sih. tuh kayak nggak pede sama misalnya dia dari mana gitu, nggak berani sudah daerah nanti takutnya wah. Oke. Misalnya dia dari mana gitu, Ya. tapi dia bergaya seolah-olah bukan dari orang Jawa gitu loh, ngerti nggak sih? Oh, banyak juga yang di dalam gitu ya. Jadi gini deh Of Pak, course. ada contoh aja Ya, ya, misalnya ya, kayak most people bakal gunain lo gue di kampus even though dia bukan dari sana. Oh, iya. Gitu. Jadi kita kan Dia kayak lebih menyembunyikan identitas. bener. Banyak juga ya dijumpai Banyak. yang seperti itu ya. Banyak. Menurut kamu gimana nih? Kayak Jin. pengalaman. Jadi gimana ya? Sebenarnya ngapain sih kayak gitu? Toh lo, aku pun juga mau berteman sama kamu itu bukan karena latar belakang kamu gitu loh. Pokoknya kamu itu seru, kamu itu nggak fake. Terus kamu itu kayak ya udah kita temenan by heart lah, jangan kayak ada kalau ada maunya aja gitu. Sebenarnya tuh pasti kita bakal teman baik kok, nggak lihat latar belakangnya sampai masukin identitas pekerjaan orang tua lah, tempat tinggal lah, kayak buat apa gitu Buat loh, apa cari ya? status banget kan. Yang berteman lo kita ya. Iya, We don't care. kita nggak peduli gitu loh sama latar belakang kamu. Pokoknya kamu itu seru, pasti kita bakal awet kok temenannya. Kenapa enggak juga ya kan? Terus juga kalau misalnya dia itu berada pun juga yang punya itu orang tuanya gitu loh, bukan dia. Kayak buat apa? Dan banyak Banyak juga juga yang yang menyembunyikan identitas. dia itu pengen dipandang nakal. Pengen dipandang Pandang nakal. nakal. Ya seperti apa nih? Gini, jadi nggak tahu ya itu mindset dia tuh gimana, pola bentuknya juga nggak ngerti sebenarnya. Jadi kayak misalnya dia dengan bangganya ngomong kayak aku tadi malam habis dugem, aku tadi malam sampai jackpot gitu, aku minum ini minum itu, tapi ternyata Fake ya. it's just Terus bullshit. cerita yang dia buat gitu. Oh. Jadi kayak rasanya dia mau terlihat keren di mata kita dengan nakal Dengan gitu. nakal. Padahal juga dia enggak kayak gitu juga kita udah temenan gitu loh. Justru karena dia seperti itu kita jadi malas temenan, kayak apaan sih gitu. Iya. Ada ya macam-macam. ya? Ada. Ada. Baru nama juga Apalagi kita kan hitungannya temen deket nih, jadi kita tuh menghadapi lumayan banyak orang yang sama. Iya, Nah, kayak temen aku temen dia temen aku. gitu. jadi kayak makin Terus yang lo gue tadi gimana tuh? ya pertama itu ngomong ngajak kenalan lah Pak, biasa kayak ya lu dari mana ya, so asik tuh kayak oh orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa nih ya. So, aku bilang oh iya aku Dinda dari Malang, kamu orang mana gitu kan. Aku pakai aku kamu kan soalnya ngapain lo gue kan bukan orang sana juga, lagian juga nggak nyaman gitu loh Pak pakai lo gue Iya. buat apa sih. Terus habis itu
kenalin nih gue dari terus kayak pinggir, sorry itu tapi itu pinggir banget pak, beneran itu pinggir. Dia ngomongnya lo gue, tapi asalnya mana? Aduh berani ngomong Ya pokoknya bukan dari sana lah pak. Bukan dari sana ya. Bukan dari sana. Justru malah yang ada Jawa deket-deket Timur, tapi Jawa Timur tapi pinggiran pinggir. gitu. Nah, kesel kan pak, kan aku udah pakai bahasa Indonesia tuh gitu kan, aku pakai apa, aku pakai gimana lah, pokoknya lebih seru lah, bahasa Jawa kan seru. Iya. Macam-macam ya. Heran juga aku nemu. Dan itu nggak 1-2 orang loh pak, banyak Iya, kayak gitu. kebanyakan kayak gitu. Iya, dan ada yang sampai dia tuh menyembunyikan identitasnya tuh benar-benar menyembunyikan sampai Sampai segitunya. pekerjaan orang tua, sampai serumah-rumahnya dia kayak dia bikin cerita hidup Image, dia. hmm? Dia bikin image dia sendiri. Terus kadang ya Dan kan kalau ini- ketahuan malu dong. iya kan sama-sama kenal nih aku sama Dinda nih. Kayak waktu begitu kita tahu yang ada di otak kita tuh malah gini. Hah, dia nggak capek apa ya hidup Iya. kayak Nah, gitu. itu kayak gitu ya. Dengan kepura-puraannya. Iya, dia kan gitu. akhirnya kan acting Acting, terus terus. cari konten, masa nggak capek sih? Orang kita lu hidup sesuai kita biasanya aja lo capek, apalagi dia gitu lah yang mikirin aku harus gimana ya. Bahkan dia membuat cerita yang nggak kita tanyain. Misalnya kayak dia bikin cerita lagi snap di pesawat gitu. Mungkin dia berharap teman-temannya bakal respon kayak, mau kemana? Gitu. Ternyata kita malah ke screenshot konten apa enggak nih? Ya, taunya Pinterest. Justru malah diomongin sama teman-teman dan tidak tahu taunya dia ya. Pinterest, Pak. Sebenarnya kasihan juga sih pak sama orang Cari kayak di gitu. Karena akhirnya begitu dia punya sesuatu yang emang itu nyata atau dia emang butuh bantuan, akhirnya kita nggak Kita nggak percaya. percaya. Iya benar. Kita udah mistrust sama dia, kita udah kehilangan kepercayaan sama dia kayak gini apa enggak nih gitu. Beneran. Tapi kadang-kadang itu aku juga takut gitu loh, Pak. Takutnya dia emang bener-bener butuh aku di situ. Nah. Tapi akunya yang nggak percaya gitu loh. Iya, Jadi kan iya, benar. takutnya nanti mungkin ada impactnya di belakang. Nanti akhirnya aku yang sulit tuh gitu, aku tolongin. Tapi Nah, capek gitu loh Pak, karena udah Karena- sering kali gitu loh. Iya. Udah kita masuk ke gimmicknya dia, ya gimmick anjing, capek. Ya, kadang udah percaya, udah mau bantu gitu terus ternyata kayak anjir gimmick doang ternyata gitu. kalau ada anak yang seperti itu, kamu mau ngomong apa nih? Just be Ada. yourself. Iya Pengen sih. ngomong apa kamu kalau ada yang Kayak, seperti ini? ya udah sih, nggak apa, aku mau tenang sama kamu itu, nggak lihat latar belakang kamu, udah santai aja bro. Lu ketahuan ya kalau sama kamu. Tidak apa-apa. Ya pasti kan yang kalian jumpai nggak cuma cowok aja, cewek Iya, juga ada banyak cewek banyak kayak gitu. Kayak buat apa Macam-macam. gitu loh. Kayak lu mau dari keluarga apa, lu mau dari mana, lu mau pergaulannya kayak apa, ya nggak peduli, yang penting tuh nyambung udah, titik. Oke. Bahkan kita malah nggak mau tahu yang kayak gitu-gitu. Kayak ya mau cerita nggak apa-apa, cerita aja, tapi kita nggak akan pernah nanya karena ya itu privasi juga Iya. kan. Kita Buat kita apa? iya, Buat apa kan gitu? nggak peduli juga. Bahkan Bukan bisa- nggak peduli ya, lebih kayak ya udah sih itu cuma nilai plus kamu aja gitu loh, nggak butuh. Toh aku sama Cynthia kenal, kita tahu latar belakang kita aja setelah kita kenal lama. Waktu kita udah susah seneng bareng, baru kita cerita-cerita, oh ternyata kita ada kesamaan gini ya, baru tahu gitu Pak. Jadi kayak nggak terlalu berguna sih menurutku latar belakang. Iya. Nggak perlu ya diumbar-umbar, sok-sok Iya, gitu ya. buat apa? Oh, nanti ketika berjalan teman-teman terus pada akhirnya tahu gimana realnya, nyesel juga, bener Pastinya. itu. Malah dia dijauhin sama orang, malah dijauhin. ya kan? Dia sebenarnya mungkin ya orang yang kayak gitu tuh dia punya pengalaman pahit dalam berteman. Sebelumnya. Mungkin Sebelumnya. contohnya kayak mungkin dulu dia itu have something problem with his friends gitu. Terus akhirnya dia kayak oke, gue kuliah, aku mau masuki circle baru, aku mau membentuk diri aku yang baru biar aku disukain banyak orang. Mungkin kayak gitu. Kalau nggak gitu, dia masuk ke suatu circle yang satu circle itu isinya yang dia buat sekarang gitu loh, ngerti nggak sih Pak? Jadi mungkin Iya, dia benar. mikir kalau aku kayak gini pasti temanku banyak, padahal nggak semua teman itu kayak gitu. Berarti itu bukan teman dong. Iya. Fake optics namanya guys, itu fake optics. Oke. Terus Ada cerita seru nih. apa? Kamu belum aku ceritain juga. Jadi Oke, ya cerita. baru aku nemu juga ada cewek, dia baru kenal sama cowok,
baru kenal, Mm-mm. tapi dia udah minta bulanan ke cowoknya. Setan. Seriously, like she said. Padahal belum relationship ya, belum pacaran, udah pacaran. udah pacaran ya. Udah pacaran. Kenalnya sebentar, kemudian pacaran. Never met each other. Oh, Just- belum ketemu ya? Iya, cuma tahu dari social media. Tapi udah Sosial jadian. media. Udah Tapi lewat sosial media. Iya. Terus minta bulanan. fit call, telepon, chat, ya kayak gitu-gitu. Tapi ceweknya itu bilang ke cowoknya itu kayak gini, kayak kamu bisa nggak treat me like my past, kayak my ex gitu. My ex. Terus si cowoknya ini bilang kayak, ya nggak bisa, kan aku orang yang berbeda, aku ya aku, dia bilang gitu. Ya udah gini, kamu bisa nggak ngasih aku uang bulanan sekian juta? Anjir. Dan cowoknya nanya ke aku, itu wajar nggak sih di kalangan cewek? Terus aku bilang lah kayak, ya sebagai manusia yang memiliki akal dan otak, nggak usah cewek, seharusnya bisa mikir dong itu tuh nggak wajar. Buat apa? Kayak gimana ya, kan kita tuh baru ketemu dan tanggungan kita tuh masih belum tanggungan dia gitu loh. Toh juga Tuhan. Iya, aku juga shock pak waktu itu kayak. Terus cowoknya gimana dia? Pada akhirnya? Nah, yang lebih parah lagi, ternyata si ceweknya ini tuh masih berhubungan sama ex-nya ternyata. Jadi belum putus ternyata. Oh. Sama ex-nya. Belum putus, Tapi udah dijadian sama cowok lain. tapi hanya sebatas sosial media ya? Iya, tapi statusnya pacaran. Statusnya pacaran. Luar biasa ya? Iya, tapi saya juga baru nemu nih jujur ya. Terus saya sebagai cewek juga kayak sinetron Indosiar yang biasa saya tonton gitu pak. Ada ya? Ada in real life gitu Oh, kayak. Tapi dia mintanya terang-terangan gitu, kayak kamu harus kasih aku segini sebulan gitu. Sumpah, gila tuh cewek. Belajar lah. Enggak, canda kok. Tapi kali aja cantik ceweknya coy. Yuk, cantik pak. Terus juga si cowoknya tertarik. Iya memang. Ya, Ya, dalam sebuah hubungan nggak mungkin tertarik, nggak terus sih kemudian setiap cewek ini ngomong pasti diiyain aja. pak? Maybe. Tapi kalau bagi cowok itu nggak apa-apa ya, nggak Ya, masalah it's sih. okay, it's okay. Nah, masalahnya si cowok ini kayak mempertanyakan aku kayak normal nggak sih itu terjadi di kalangan cewek gitu. Terus Tapi kayak artinya sudah bertanya-tanya ya. iya, Nah, terus kamu. akhirnya aku mikir juga kayak anjir jangan cowok-cowok ini stigma-nya kayak gini ke cewek. Akhirnya kan, Nah, iya, impactnya itu bahas sih, itu. Arif pengusaha. kalau enggak aku maunya sama Arif Muhammad. Aku maunya pengusaha loh. Kalau nggak pengusaha, mafia lah, kan isi money, isi akses. Enggak sih, Arif canda. Muhammad mau Betty. Bukan, Arif Muhammad suami Tipa, bukan Mbak Betty. Dengan ngelantur kan. Jujur seru, nggak nyangka saya bisa ngobrol seenak ini sama mereka. Karena dulu ya ngobrolnya ngobrol pelajaran gitu. Iya. Sekarang ketika ditanya pendapat, kata-katanya udah rapi gitu kan ya. Keren. Pertemanannya juga keren gitu. Satu apa? Mungkin apa ya? Yang kamu bisa sampaikan ke anak muda. Circle pertemanan anak muda. Nah, ya. Kalau aku sebenarnya yang pertama being yourself. Being yourself. Ya. Selama kamu nyaman, selama kamu kayak gitu orangnya, ya udah tunjukin aja. Maksudnya kalau kamu menunjukkan diri kamu yang sebenarnya, kamu bakal lihat mana orang yang beneran mau temenan sama kamu, mana orang yang temenan sama kamu cuman memandang kamu dari segi harta kamu, dari penampilan kamu, atau dia mengambil benefit. Dan menurut aku juga, misalnya kamu sudah memilih, ya kan life is a choice ya kan. Terserah kamu mau milih, kamu mau menunjukkan jati dirimu sebenarnya atau kamu membentuk jati dirimu dan itu yang kamu tunjukkan ke orang, sebenarnya terserah. Cuman di saat kamu memilih bahwa kamu membentuk diri lain, fake optics di dalam dirimu dan itu yang kamu tunjukkan ke orang, terus kamu suatu saat dihianati sama orang itu, ya kamu jangan merasa terhianati.
karena maybe he knows the truth, maybe she knows the truth, terus akhirnya dia memilih untuk meninggalkan kamu. Tapi ya udah, itu resikonya harus ditanggung. Nggak boleh kamu merasa bahwa kayak kamu ninggalin aku, terus kayak ya sebagai orang try to think lebih rasional, lebih terbuka, jangan dikit-dikit playing victims, banyak-banyak koreksi diri sendiri. Kalau misalnya ada orang yang ngejauhin, koreksi apa yang salah dari diri kita, apa. Jadi ya sebelum menyalahkan orang lain, lebih baik mengkoreksi diri sendiri. Din, ada Din? Ya. Kan tadi kalau kata Cynthia kan kamu kayak ya harus jadi diri sendiri, terus tetap percaya diri lah sama diri sendiri, tapi jangan suka gimana ya, udah nge-underestimate orang lain gitu loh. Mentang-mentang kamu itu di sini mayoritas, jangan menganggap yang minoritas itu juga nggak bisa kayak kamu. Mungkin aja potensi mereka lebih daripada kita, kan kita juga nggak ngerti, karena mungkin mereka nggak mau nunjukin potensi mereka itu gara-gara mereka merasa oh aku di sini minoritas, aku harus menghargai yang mayoritas, aku harus dibawa yang mayoritas. Enggak, makanya jangan itu sih, jangan underestimate orang lain, karena nanti kalau misalnya toh pada akhirnya yang kamu underestimate itu di atas kamu, pasti bakal malu sih, fix. Jadi yang mendingan itu sih, menghargain orang lain. Tuh ya, anak muda keren gitu kan. Nanti jangan lupa ada Instagramnya di bawah ini, di follow ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Bye bye. Seru banget ternyata. Tapi ada Julinya tetap ya, Wak. Ya, Wak. Ya gue, ya gitulah. Pak, di-cut tuh, Pak. Pak, yang seragam itu di-cut tuh, Pak, itu meninggal.